Minyak lagi mahal-mahalnya, sampai-sampai orang Malaysia beli Indonesia. Beratur ya isi minyak yang naik motor sebab ada satu je yang buka. Dan sebelah sana tu untuk kereta. Kau tengok di Malaysia, minyaknya ada, orangnya nggak ada. Tapi di Indonesia sana, orangnya banyak, minyaknya nggak ada. 1 jam keselap tadi. Dapat kita. Luar biasa perjuangan guys. Bensin langka Lombok Utara. Antrean panjang BBM terlihat di berbagai daerah Indonesia. Di SPBU Pulau Gebang, Jakarta Timur, kendaraan mengular hingga keluar area pengisian dan memicu kemacetan. Warga Malaysia datang antri ke Indonesia hanya untuk beli bahan bakar. Di Malaysia gak ada minyak kah? Ini perempuan apa warga Konoha ni? Kok fitnah Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini dan bantu subscribe. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Katanya dekat Malaysia minyak sudah habis. Warga Malaysia datang ke Indonesia beratur untuk beli minyak katanya para sahabat. Ini statement bodoh bagi warga Konoha yang memang mau memfitnah Malaysia para sahabat. Padahal itu orang Malaysia yang melancong ke Indonesia, bahkan mereka sewa motor ataupun ada yang naik ojol, naik Grab moto macam itu. Mereka pergi ke stesen minyak para sahabat. Bahkan kalau kita menengok sebuah video, kalau dekat Indonesia lah mestinya beratur para sahabat untuk mengisi minyak. Kalau dekat Malaysia kan jarang-jarang macam itu. Dan dekat Malaysia itu kan banyak stesen minyak macam itu. Setiap perhentian berapa kilometer ada stesen minyak. Kalau dekat Indonesia jarang-jarang stesen minyaknya para sahabat. Makanya orang nak isi minyak dengan harga yang murah harus beratur. Karena kalau yang sudah diharga di kampung-kampung, beda harga macam itu para sahabat. Kalau mengatakan orang Malaysia sampai datang ke Indonesia untuk beli minyak, Mas Farhan sangat angkat tangan ini. Bahwasanya ini sebuah pembohongan, sebuah fitnah macam itu. Betul dekat Indonesia minyak tidak dinaikkan, tetapi minyaknya yang tidak ada, warga sampai mengamuk, beratur panjang-panjang, minyaknya yang menunggu di stesen minyak tak ada para sahabat. Tetapi kalau dekat Malaysia yang budi tetap harga subsidi, budi 95 para sahabat, dan juga yang dinaikkan harga-harga yang non subsidi macam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya orang Konoha, warga Konoha yang memfitnah Malaysia yang mengatakan sampai ngisi minyak ke Indonesia? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Minyak lagi mahal-mahalnya, sampai-sampai orang Malaysia beli Indonesia. Dia ada berapa? Warga Malaysia datang antri ke Indonesia hanya untuk beli bahan bakar. Biru merah. Harganya naik. Ini bukannya turis. Ini untuk Indonesia itu yang dipakai. Oh, kalau yang paling murah? Ini. Oh, ini. Wih. 20,000 penuh. Hampir lah. Kurang 1 bar. Power tak? Kita isi 20,000. Geng, yang ni beratur semua nak isi diesel ni geng. Diesel RM1.8. 1 liter. Weh, murah. Aku tu, itulah aku macam, oh begini rupanya. Inilah pengalaman aku isi minyak di Indonesia. Ini yang asli para sahabat. Isi minyak. Turis ya. Beratur tau. Yang merah paling murah. Merah paling mahal. Dia tak tahu sebab dia tak ada bar. Maybe kita cuba isi 20,000 dulu. Dekat Indonesia nak isi minyak Kena beratur. Ini yang original, yang dari konten kreatornya langsung. Mas Farhan mau meluruskan. Itu sewa ya, sewa mutu. Ni apa merah? Oh ini hijau. Dia ada berapa hijau dengan? Hijau, biru, merah. Harganya naik. Yang merah paling murah. Itu yang subsidi Pertalite itu. Merah paling mahal. Oh, kalau yang paling murah? Ini. Oh, ini Pertalite. Oh, okey. Okey, dah habis. Sebab ada orang bantu ni tak. Nah, saya bagi awak. Oh, bagi tip. Awaknya. Okey, kita dah isi minyak. Kita tengok tadi bar kita kosong. Sekarang kita dah berapa?
Terima kasih. Terima kasih. Orang Malaysia macam itu. Selalu ucapkan terima kasih. Weh, 20,000 penuh. Hampir lah, kurang satu bar. Power tak? Kita isi 20,000. Tadi dah blinking lah, dah nak kosong. Lepas tu sekarang, oh dia dah tadi dia tunjuk sampai sini, dia dah turun balik. Okey lah, kurang 2 bar, 20,000 kira macam mana orang Indonesia? Cuba bagi tahu saya. Kira okey ke? Tengah isi minyak Ini. sekarang. Beratur ya isi minyak yang naik motor sebab ada satu je yang buka. Ni orang Dan Malaysia sebelah sana itu untuk kereta, sewa tutup motor sebab macam dah tu. habis. Setakat ni Indonesia minyak dia tak naik. Kalau isi dekat petrol yang besar tu 1 liter still lagi 10,000. Kalau kat kedai runcit 12,000. Semua tengah beratur. Beratur. Kau tengok di Malaysia, minyaknya ada, orangnya nggak ada. Tapi di Indonesia sana, orangnya banyak, minyaknya nggak ada. Udah berantrian sampai 1 jam, terakhir minyaknya habis. Dalam perjalanan, entah dia berjalannya kemana, gak tahu aku ya kan. Pengen jadi mafia dong. Kat Indonesia Pelit untuk rakyat nak sendiri. isi angin tayar kena bayar Betul. 4 tayar lebih kurang dalam 20,000. 20,000 rupiah ni lebih kurang dalam RM5 di Malaysia lah. Jadi ini beza Malaysia dengan Indonesia. Angin kena bayar. Tapi kentut tak kena bayar Terima kasih. 1 jam keselap tadi. Warga Bayan Lombok Utara kesulitan. Dapat kita. Luar biasa perjuangan guys. Bensin langka Lombok Utara. Gue juga main Pakai plastik. Yes. 4 hari BBM langka. Antrean untuk membeli bahan bakar minyak di SPBU belakangan ini semakin sering terlihat di Kabupaten Malawi, Kalimantan Barat. Salah satunya seperti yang terjadi di Jalan Provinsi Kota Baru. Sudah 4 hari warga kesulitan membeli BBM. Mereka terpaksa antre berjam-jam untuk menunggu kedatangan mobil tangki pengantar BBM. Sebagian pengendara terpaksa membeli BBM di pengecer, namun harganya bisa mencapai Rp25.000 per liter untuk BBM jenis Pertalite. Bahkan ada yang mencapai hingga Rp45.000 per liternya. Eceran sih di rata-rata sekitar 20-an ribu sampai liter 25. Liternya itu 25. Belum ada penjelasan resmi dari pemerintah maupun Pertamina terkait keterlambatan pengiriman BBM. Warga berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM di Malawi. Dede Iskandar melaporkan dari Kabupaten Malawi, Kalimantan Barat. Ketika bensin mulai sulit didapat, ekonomi biasanya sedang memberi sinyal bahaya. Antrean panjang BBM terlihat di berbagai daerah Indonesia. Di SPBU Pulau Gebang, Jakarta Timur, kendaraan mengular hingga keluar area pengisian dan memicu kemacetan. Fenomena serupa terjadi di Pekanbaru hingga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana antrean bahkan memicu ketegangan antar pengendara. BBM bukan sekedar bahan bakar. Ia menggerakkan distribusi pangan, transportasi online hingga logistik nasional. Ketika antrean memanjang, aktivitas ekonomi ikut melambat. Pemerintah menyebut stok nasional masih aman dan masalah terjadi karena lonjakan permintaan serta distribusi yang belum merata. Namun di saat yang sama, konflik global dan ketidakpastian harga minyak dunia terus menekan pasar energi. Publik mulai bertanya, ini gangguan sementara atau tanda awal tekanan energi yang lebih besar? Karena krisis ekonomi jarang datang dengan sirene. Ia biasanya dimulai dari sesuatu yang terlihat biasa, antrean yang makin panjang setiap hari. Di Indonesia, kebun sawit tuh melimpah. Tapi kenapa minyak goreng makin lama makin mahal? Kebun sawit luas, tapi kita kena getahnya, kata Sugiono. Sawit adalah anugerah, kata si Wowo. Malaysia dibandingkan Indonesia, lebih banyak Indonesia lagi sawit dia. Petronas Malaysia dah buka 60 cabang kat Brazil. Pertamina Indonesia. Kenapa? Kau nak nyalakan apa? Begitu, Bos. Kalau namanya bukan bodoh, nama apa, Pak? Oh, tak ada kapal minyak yang ikut Selat Hormuz. Ini Malaysia satu-satu negara di dunia yang ambil keputusan turunkan harga minyak. Masih duk main lagi. Hari ini menang, esok minyak turun. Pakai otak lah, tak baca ke? Bila saya sebut tak nampak, kita tengok adakah Perdana Menteri ni cakap orang buta. Aku ambil cakap sikit, 1-2 perkataan yang kamu sapu beliau-beliau, okey.
Ha? Ha? Sapu kata-kata kita diam. Ha? Tapi bila saya sebut tentang fikirlah, pakai otak. Salah. Mana boleh Perdana Menteri harus cakap sopan. Sopan santun. Fikirlah. Ada masa kita sopan santun. Tengok cara dia maki hamun kita menjadi parlimen. Ha? Ya. Tak peduli. Fakta tak peduli. Tengok macam cerita ni. Kalau namanya bukan bodoh, nama apa, Pak? Ha? Oh, tak ada kapal minyak yang ikut Selat Hormuz. Hei. Ha? Selat apa? Ha? Ini dia. Oh, politik kita ni. Dan kita, jangan tegur. Jangan. Ada yang minta maaf? Dah silap? Tak ada. Dia tuduh 1001 tuduhan kepada kita. Ada dia kata, I'm sorry, terlajak. Tak ada. Ya. Jadi tak ikut. Dia mana minyak kita tak ada. Oh, kemudian kata minyak kita dah ada. Yang naik baru. Ha? Pasal apa boleh naik minyak sekarang? I mean basic economics tu pun, ya Allah, it's a problem. Jadi macam mana? Ha? Saya bukan salah mereka je. Ini orang kita pun kena dengar juga. Pasal mereka tak jawab. Oh, tak tahu. Tak tahu baca. Tak tahu tanya. Mana boleh diam nanti bila? Tahun 2030. Betul, tak tahu baca. Ni saya nak cabar rakan-rakan Terengganu. Semangat nampak ada. Kehadiran dah ramai. Bila lagi? Time lawan tetap. Baru boleh. Indonesia bagi US guna ruang udara. Jadi untuk pengetahuan korang, berdasarkan The Sunday Guardian yang mendakwa Amerika nak blanket access, yang bermaksud jet tentera US boleh lalu ruang udara tanpa perlu minta izin. Dan apa yang lebih panas adalah dokumen itu dah bocor. Kata Indonesia dah approve dan hampir menjadi agreement rasmi. Tapi Indonesia berkata belum lagi dan ini cuma draft dan masih berbincang. Jadi persoalannya, adakah ini sekadar proposal ataupun dah deal tapi belum umum? Dan satu lagi persoalan, kenapa Indonesia beri ruang udara sedangkan France, Itali, Spain dan banyak lagi negara-negara Eropah yang tutup ruang udara mereka untuk operasi ketenteraan US. Jadi itu saja buat masa ni. Alright, peace, one love. Assalamualaikum. Kuncinya Hormuz itu dipegang oleh satu negara. Tapi sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Sadarkah kita bahwa Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar dan sebagainya itu laut Indonesia? Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia? Sadarkah kita betapa kuncinya Indonesia? 70% energi Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa kita selalu jadi perhatian dunia. Indonesia benarkan tentara AS guna ruang udara. Kalau menjilat US, memang Indonesia cukup terror. Hey. US minta apa saja, akan ku tunai sepenuh jiwa. Aku rela untuk dibodohkan, demimu Trump ku sanggup berkorban. Meluat aku, perangai serupa setan. Aku malu, negara Islam diperbodohkan. Kan ku sudah bilang, engkau pastinya dipergunakan. Apa kau dah buat,
kau kan sentiasa diperanjingkan. Kalau otak sudah berkarat, gula batu rasa kelat. Stupid. Itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya orang Indonesia ini salah mengartikan bahwasanya orang Malaysia datang melancong ke Indonesia. Yang video-video sebelumnya sudah lama para sahabat, kan turis dekat Indonesia itu boleh sewa kereta, sewa motor asal punya lesen internasional. Dan juga lesen Malaysia kan aktif di di Asia dan juga di Eropa pun lesen Malaysia itu aktif para sahabat. Dan sebaliknya lesen Malaysia pun kalau pergi turis ke Malaysia pun boleh sewa asal turis sahaja, bukan bekerja macam itu secara undang-undang. Dan di video itu para sahabat bahwasanya turis daripada Malaysia, pelancong daripada Malaysia dekat Riau itu mereka sewa motor. Mas Farhan mau meluruskan agar tidak salah paham. Dan sekarang ketika ada konflik minyak ini para sahabat, di Malaysia ini kan harga yang non-subsidi kan harganya dinaikkan. Dan yang subsidi tetap harga sama RM1.99. Dan di Indonesia harga subsidi non-subsidi tetap rata. Tetapi minyaknya yang tak ada dekat stesen minyak di Indonesia. Itulah penyebabnya. Kenapa tidak dinaikkan tetapi minyaknya tak ada dekat stesen, bahwasanya pengecer-pengecer yang dijual dekat runcit-runcit yang intinya pengepul yang kedua, tangan kedua macam itu, sampai menjejak 45.000, sekitar 10 ringgitan macam itu di pengecer. Memang dekat dari pemerintah memang tidak dinaikkan, tetapi kebanyakan minyaknya tak ada macam itu. Dekat Malaysia para sahabat, yang baru-baru ini yang tular sebuah video kelambatannya para sahabat, tapi tak semua stesen para sahabat. Dan dekat Malaysia pun warganya pun nak isi minyak yang kemarin sempat viral itu, minyaknya habis. Tak ada yang beratur, tak ada yang semacam dekat Indonesia kalang kabut, tak ada. Karena di stesen minyak lainnya masih ada memenuhi macam itu untuk kebutuhan masyarakat yang ada dekat Malaysia. Ini apalah warga-warga Konoha malah mengatakan dekat Malaysia minyak sudah habis. Warga Malaysia datang ke Indonesia untuk membeli minyak, beratur macam itu. Memang suasana dekat Indonesia memang macam itu, sahabat, beratur. Kalau nak isi minyak di stesen minyak, itu harus beratur karena banyak harga dari kerajaan macam itu, harga subsidi. Sedangkan beli di pengecer, di runcit, harga sudah lain macam, diambil untung. Semacam di stesen harga 10.000, di pengecer, di kedai runcit menjadi 12.000 macam itu, sahabat. Ini diluruskan, jangan salah paham. Dan apa nak jadi sekarang ini yang isu-isu katanya kapal AS, katanya kapal US ini boleh berkeliaran di udara Indonesia katanya, sahabat. Sudah tak tahu lah nak cakap apa nah. Memang dalam perjanjian yang sebelumnya tarifnya katanya sudah batal perjanjian tarifnya. Kok sekarang malah menjadi budaknya, sahabat? Tak tahulah Mas Farhan nih. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar Mas Farhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.